Memanipulasi objek pada PowerPoint. Pembuktian luas segitiga. Perkenalkan, nama saya Ais Sulistiawati, NPM 192151014. Dan ini adalah hasil dari pembuktian luas segitiga menggunakan PowerPoint yang akan kita buat atau yang akan saya tutorialkan. Pembuktian luas segitiga pada PowerPoint ini diharap agar siswa dapat lebih memahami akan konsep pada luas segitiga. Oke, kita mulai saja. Nah, ini adalah konstruksi objek pada pembuktian luas segitiga yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini. Nah, selanjutnya ini ada ABCD, yang kiri adalah memakai equation ukuran 18 dan yang kanan berukuran 24. Klik new slide, kemudian tekan yang blank. Kita mulai dengan mengklik beberapa objek yang akan kita gunakan menggunakan sheet, kemudian copy dengan CTRL-C dan paste dengan CTRL-P. Kita juga akan menggunakan huruf, klik A, T, setengah T menggunakan sheet, dan kemudian CTRL-C mengcopy dan paste CTRL-P. Kemudian letakkan di atas, sesuaikan. Tekan garis titik-titik berwarna hitam, kemudian diletakkan di tengah dari segitiga sebagai garis untuk tinggi segitiga, kemudian sesuaikan. Klik huruf A yang akan digunakan di bawah segitiga sebagai simbol alas, dan klik juga huruf T sebagai tinggi di sebelah garis titik-titik. Klik objek T, A, segitiga besar dan titik-titik. Kemudian klik CTRL ditambah G untuk menjadi grup. Tekan segitiga yang telah digrup. Kemudian kita gunakan animation dan gunakan appear. Tekan titik-titik yang berwarna merah horizontal. Kemudian kita gunakan bring forward agar terletak di atas. Simpan di tengah-tengah segitiga, kemudian agar lebih rapi kita gunakan segitiga kecil agar bisa lebih rapi. Nah, karena titik-titik yang berwarna merah ada di bawah, kita klik bring forward, kemudian kita simpan lagi di tengah-tengah. Lanjut, klik lagi titik-titik yang berwarna merah, tambahkan animation appear, kemudian tambahkan lagi memakai add animation, kemudian kita pilih disappear. Nah, kita ulangi lagi menggunakan add animation, klik lagi appear, selanjutnya klik lagi disappear, dan yang terakhir kita klik lagi appear. Nah, dari yang nomor 3 sampai ke bawah kita tekan shift, kemudian klik kanan after previous. Jika telah selesai, kita letakkan gunting di sebelah titik-titik warna merah, tambahkan animation appear, kemudian add animation, gunakan more yang paling bawah dan gunakan left. Karena guntingnya ada nantinya akan di bawah agak ke atas, kita gunakan bring to forward seperti yang tadi. Selanjutnya memakai add animation lagi dan gunakan disappear. Nah, klik yang nomor 5 ini, kemudian klik kanan untuk after previous. Nah, klik segitiga kecil
ditempatkan di atas titik-titik merah, sesuaikan dengan rapi. Kemudian kita copy titik-titik yang warna hitam, di copy kemudian dipaste menggunakan CTRL-P. Kemudian tarik titik-titik tersebut, kemudian format ganti panjangnya menjadi 4 cm. Tempatkan di tengah-tengah segitiga kecil. Kemudian 1/2 T kita ambil, ditempatkan di sebelah titik-titik yang tadi. Kan segitiga yang kecil, titik-titik, dan juga setengah T, kemudian CTRL G agar menjadi grup. Sesuaikan karena titik-titik yang merah ada di belakang dari segitiga kecil, maka kita memakai bring to forward agar titik-titik yang merah berada di atas. Sesuaikan kembali. Selanjutnya memakai animation, yaitu appear, dan untuk itu segitiga yang besar kita klik, kemudian memakai add animation. Kita pilih disappear. Untuk animation yang ada di sebelah kanan, kita klik nomor 6, klik kanan, gunakan after previous, kemudian trapesium yang ada di bawah, kita letakkan di bawah titik-titik warna merah. Karena ada di bawah, kita memakai bring to forward. Nah, hanya titik-titik yang merah itu ada di bawah juga, berarti kita harus memakai bring to forward juga. Sesuaikan dengan segitiga tersebut, kemudian titik-titik yang berwarna hitam ini kita ganti ukurannya memakai format, yaitu 4 cm. Kemudian letakkan di trapesium di bawah titik-titik warna merah. Sesuaikan agar bisa lurus dengan yang di atas. Selanjutnya letakkan 1/2 T di sebelah titik-titik tadi. Kita klik yang trapesium 1/2 T dan garis putus-putus dengan menggunakan shift dan pilih animation yang appear. Kemudian kita copy huruf A dari slide yang sebelumnya, CTRL-C dan CTRL-P. Huruf A ini kita simpan di huruf A yang tadi sudah ada. A, trapesium 1/2 T dan garis putus-putus menggunakan shift, kemudian animation appear. Lalu kita lihat animation yang di sebelah kanan, kita klik yang nomor 6, klik kanan, kemudian with previous. Kemudian klik segitiga yang kecil tadi, kemudian add animation, yang more motion pad kita pilih yang up. Untuk panjangnya kalian sesuaikan dengan keinginan sendiri. Kemudian yang dari grup 21 sama yang di bawahnya kita klik kanan, kemudian with previous. Yang grup 15 juga klik kanan, after previous. Kita lihat dulu apa yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan mengcopy dulu garis putus-putus warna hitam, CTRL-C, kemudian CTRL-P. Nah, kita letakkan di atas segitiga ini. Untuk ukurannya kita buat 6 cm.
Garis putus-putus ini sesuaikan dengan yang di bawah agar lurus. Kemudian beri animation yaitu appear, add animation, disappear, dan satu kali lagi yaitu memakai appear. Kita lihat dulu hasil yang kita buat. Nah, hasil yang kita buat baru seperti ini. Klik gunting, namun sebelum itu kita klik yang nomor 5, 6, dan 7 menggunakan shift. Klik kanan, start with previous. Gunakan gunting karena ada di bawah guntingnya, berarti kita harus ke ataskan menggunakan bring to forward. Letakkan di garis putus-putus, kemudian animation appear, add animation, motion pad, kita pilih yang up. Kemudian panjangnya bisa disesuaikan. Klik add animation, pilih disappear. Lanjut klik 6 sama 7, memakai shift, klik kanan, kemudian start after previous. Klik garis putus-putus warna hitam tadi, kita ganti warna menjadi warna merah menggunakan shape outline. Klik yang nomor 4, kemudian di animasi akan muncul. Nah, yang itu kita ubah timing, klik kanan. Untuk delay-nya 0,5. Sesudah seperti itu, kita juga ganti klik kanan menjadi after previous. Lanjut, kita akan mengcopy segitiga yang telah dipotong. Klik shift, kemudian copy menggunakan CTRL-C dan paste menggunakan CTRL-P. Nah, segitiga yang tadi terpisah kemudian kita dekatkan, lalu tekan shift kepada kedua belah objek, diletakkan di atas segitiga tadi. Nah, yang titik-titik itu kan ada di bawah. Nah, kita ke ataskan ini menggunakan bring to forward, lalu gunakan shift, klik kedua belah objek, kemudian menggunakan animasi appear, segitiga yang di kanan, kemudian add animation, motion pad, pilih yang right. Nah, untuk panjangnya sesuaikan agar tidak terlalu panjang. Kemudian yang kiri kita gunakan motion pad, pilih yang left. Sama ini juga panjangnya sesuaikan. Copy 1/2T menggunakan CTRL-C dan CTRL-P, letakkan di segitiga atas. Kemudian klik 1/2T dan garis putus-putus, kemudian diberi animasi appear. Klik segitiga tersebut, kemudian add animation menggunakan disappear. Untuk nomor 7 sampai bawah, klik kanan, kemudian with previous. Pilih segitiga yang terbalik menggunakan shift, kemudian di-copy dengan menggunakan CTRL-C dan CTRL-P. Setelah itu letakkan
segitiga yang terbalik itu di sebelah segitiga yang besar dengan teliti. Klik animasi yang bertanda panah merah sebelah kanan, kemudian pilih Add Animation, pilih Mark Motion Pad, dan diagonal down right. Nah, animasi yang bertanda panah warna hijau itu kemudian diletakkan di tanda panah yang warna merah tadi, kemudian bayangannya di segitiga yang terbalik di sebelah kanan. Sesuaikan bayangan tersebut dengan rapi. Nah, si tanda merahnya itu harus pas di segitiga yang terbalik itu, perlu dengan ketelitian yang penuh. Jika sudah, klik segitiga yang atas, kemudian Add Animation, pilih yang Disappear. Lalu yang segitiga terbalik kita klik dan pilih animation yang Appear. Jika sudah, klik tanda panah merah di atas sebelah kiri, Add Animation, Mark Motion Pad, dipilih untuk diagonal down right. Klik tanda panah yang warna hijau seperti tadi, diletakkan di tanda panah warna merah, kemudian yang bayangannya diletakkan di segitiga terbalik yang di bawah. Segitiga yang di sebelah kiri, Add Animation, kemudian pilih Disappear. Untuk segitiga siku-siku yang terbalik itu, kita klik, kemudian pilih Animation Appear. Animation pen yang di sebelah kanan, untuk nomor 8 sama 9, klik kanan, kemudian pilih After Previous. Lalu nomor 9 dan 10 menggunakan Shift, kemudian klik kanan, After Previous. Tekan 1/2T dan garis putus-putus yang diberi tanda panah. Lalu Add Animation, pilih yang Disappear. Untuk yang nomor 9 ke bawah, tekan Shift, klik kanan, kemudian Start with Previous. Objek terlalu ke sebelah kiri, jadi kita Ctrl Alt semuanya, terus kita geser ke sebelah kanan sedikit, karena di sebelah kiri ini akan ada objek lain yang akan digunakan. Setelah selesai, kita akan mengcopy objek segitiga transparan dan juga kurung kurawal menggunakan Shift, kemudian Ctrl+C sebagai copy, selanjutnya Ctrl+V sebagai paste. Nah, segitiga yang transparan ini kita letakkan di segitiga yang besar. Setelah selesai, klik segitiga yang transparan tersebut, kemudian pilih animasi berupa Appear. Copy A, B, C, D, E yang kapital tersebut menggunakan Shift, kemudian di copy menggunakan Ctrl+C dan dipaste dengan Ctrl+V. Huruf-huruf tersebut kemudian diletakkan di masing-masing titik sudut. Huruf A di titik sudut segitiga paling bawah sebelah kiri, titik B di titik sudut segitiga sebelah kanan, kemudian titik C di atas, titik D di persegi panjang titik sebelah segi panjang kanan paling atas, dan titik E di persegi panjang sebelah kiri.
Setelah itu, copy garis titik-titik horizontal warna merah, dipaste, kemudian kurung kurawal tersebut disesuaikan dengan ukuran segitiga besar, letakkan di sebelah kiri, kemudian titik-titik tersebut letakkan titik-titik tersebut di antara segitiga besar dan juga kurung kurawal. Ukurannya disesuaikan. Kemudian apabila sudah selesai, kita CTRL-D untuk duplikat, lalu diletakkan di atas dan ukurannya disesuaikan. Boleh dikira-kira atau bisa menggunakan format untuk ukuran garis titik-titiknya. Setelah selesai, klik kurung kurawal, kemudian garis titik-titik yang di atas dan di bawah, dan huruf-huruf yang besar tadi A, B, D, E, dan C. Kemudian animasi, klik apply. Copy tulisan yang berdasarkan ilustrasi, CTRL-C, kemudian CTRL-P. Sesuaikan tulisan tersebut dan berada di samping kanan. Kemudian diberi animasi wipe, berikan efek yang ke bawah. Untuk animasi huruf ini terserah sesuai dengan selera. Jadi mungkin seperti ini hasil dari video tutorial tadi, di mana tinggi dari segitiga akan dibagi dua menjadi setengah tinggi, kemudian dibagi lagi. Hasil dari pembagian ini akan membentuk sebuah persegi panjang. Jadi bisa disimpulkan luas daerah segitiga ABC sama dengan setengah alas kali tinggi.